Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat berhari Minggu. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dipermudah juga urusannya. Sebuah kisah terbaru di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah Sihir Perusak Rezeki. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari baru saja naik, menyinari bangunan tua kampus negeri yang terletak di ibu kota provinsi di Jawa. Deretan mahasiswa bergegas ke kelas masing-masing. Sebagian mampir ke kantin sederhana yang sudah terkenal sejak lama. Kantin itu tidak besar, hanya berdinding tembok kusam dengan cat putih yang mulai mengelupas. Namun, suasana di dalamnya selalu hidup. Aroma tumisan bawang putih, cabai, dan rempah yang dimasak di dapur kecil seakan menarik setiap orang yang melintas. Pemilik kantin itu adalah seorang perempuan parubaya bernama Mbak Ijah. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya sawo matang, dan wajahnya selalu dihiasi senyum tulus, meski usianya sudah mendekati 50-an. Ia mengenakan daster bunga-bunga sederhana dan celemek lusuh yang sudah penuh noda minyak. Tangannya cekatan mengaduk wajan, menuangkan kuah soto panas, atau membungkus nasi untuk mahasiswa yang terburu-buru. "Bu, tambah tempe mendoanya ya," ujar seorang mahasiswa dengan nada akrab. "Siap Le, jangan lupa habis makan langsung kuliah yo. Jangan kebanyakan nongkrong kamu," jawab Mbak Ijah sambil terkekeh kecil. Dialog sederhana itu mencerminkan kedekatan Mbak Ijah dengan para mahasiswa. Mereka tidak sekedar pelanggan, tapi sudah dianggap seperti anak sendiri. Sejak menjadi janda belasan tahun lalu, kantin ini adalah sumber kehidupannya. Dari sinilah ia membiayai sekolah kedua anaknya yang kini sudah bekerja di luar kota. Mbak Ijah tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap kepulan asap dari dapur adalah tanda rezeki yang Allah turunkan. Suasana kantin selalu ramai dari pagi hingga sore. Meja kayu panjang penuh dengan mahasiswa yang bercanda, berdiskusi, atau sekedar mengisi perut sebelum masuk kelas. Ada yang memesan soto ayam hangat dengan sambal rawit pedas. Ada pula yang suka nasi rames dengan lauk sederhana seperti sayur lodeh, perkedel, mie, tempe orek, atau ayam goreng. Porsi masakan Mbak Ijah terkenal besar, namun harganya ramah di kantong. Itulah sebabnya kantinnya selalu menjadi pilihan utama. Selain rasa masakan, ada hal lain yang membuat kantin ini istimewa: keramahan Mbak Ijah dan kebersihannya. Ia tidak pernah pelit senyum, bahkan sering menambahkan lauk lebih banyak untuk mahasiswa yang tampak bokek di akhir bulan. Ada kisah yang menyebar di kalangan mahasiswa. Seorang anak kos pernah makan selama sebulan penuh meski belum punya uang, dan Mbak Ijah tetap melayani dengan sabar hingga anak itu menerima kiriman dari orang tuanya. Namun di balik kesuksesan itu muncul sosok lain yang diam-diam menyimpan rasa iri. Sebut saja namanya Bu Marni. Ia adalah pemilik kantin baru yang letaknya tak jauh dari kantin Mbak Ijah. Hanya terpisah oleh gedung fakultas. Penampilannya berbeda jauh. Tubuhnya lebih tinggi, kulit lebih cerah, selalu berdandan rapi dengan lipstik mencolok dan perhiasan emas di tangannya. Ia baru saja membuka kantin setelah suaminya pensiun dari pekerjaannya sebagai pegawai. Awalnya Bu Marni optimis. Ia menyewa tempat strategis, merenovasinya dengan cat baru, meja modern, dan pendingin ruangan sederhana. Menu yang ia tawarkan pun mirip-mirip dengan kantin Mbak Ijah, tapi dengan tambahan minuman kekinian. Sayangnya, mahasiswa tidak begitu tertarik. Meski tampilan kantinnya lebih modern, harga makanannya jauh lebih mahal dan porsinya lebih sedikit. Setiap kali Bu Marni melihat keramaian di kantin Mbak Ijah, hatinya terasa panas. Dari balik kaca kantinnya yang sepi, ia sering menyaksikan deretan mahasiswa antri dengan wajah ceria, seolah-olah kantinnya tidak ada di dunia. Kenapa ya? Orang-orang itu lebih milih makan di warung kumuh itu daripada di sini. Padahal aku sudah bikin tempat yang nyaman, gerutunya pada suaminya. Suaminya hanya menggeleng, tidak ingin ikut terjebak dalam amarah. Tapi Bu Marni tidak bisa menerima kenyataan begitu saja. Baginya, seharusnya kantinnya yang ramai. Ia yakin ia lebih pantas mendapatkan penghasilan besar dibandingkan Mbak Ijah, yang menurutnya hanya perempuan kampung dengan masakan ala kadarnya. Hari demi hari,
rasa iri itu semakin tumbuh. Awalnya hanya keluhan kecil, lalu berkembang menjadi kebencian. Dalam hati, Bu Marni mulai berharap agar kantin Mbak Ijah sepi. Ia membayangkan bagaimana wajah Mbak Ijah jika kehilangan pelanggan satu persatu. Kadang bibirnya tersenyum tipis ketika melihat ada mahasiswa yang menunda makan di kantin Mbak Ijah karena penuh. Sementara itu, Mbak Ijah sama sekali tidak menyadari adanya kebencian yang diarahkan padanya. Baginya, Bu Marni hanya pesaing biasa, sama-sama mencari rezeki. Bahkan pernah sekali Mbak Ijah sengaja mengirim sepiring kue pancong ke kantin Bu Marni sebagai tanda ramah tamah. Namun alih-alih senang, Bu Marni justru tersinggung. Ia menganggap sikap Mbak Ijah seperti ejekan, seolah mengatakan, "Nih, lihat makananku, lebih laku dari punyamu." Di malam hari, ketika kantin sudah tutup, Mbak Ijah sering duduk sendiri di bangku kayu panjang, menghitung penghasilan sambil menatap langit-langit. Hatinya bersyukur, meski lelah, rezekinya tetap lancar. Ia tidak pernah berpikir bahwa di balik semua ini ada orang yang diam-diam menanamkan dengki. Suasana kampus yang damai menyimpan bara kecil. Bara itu berasal dari hati Bu Marni yang kian lama, kian panas, terbakar rasa iri. Ia mulai berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia harus melakukan sesuatu yang bisa membuat kantin Mbak Ijah tidak lagi jadi primadona. Hari itu, ketika mahasiswa memenuhi kantin Mbak Ijah seperti biasa, Bu Marni berdiri di depan pintu kantinnya yang kosong. Tatapannya tajam ke arah Mbak Ijah yang sibuk melayani pelanggan. Dalam hatinya muncul pikiran gelap. Kalau cara biasa tidak mempan, mungkin aku harus mencari jalan lain, jalan yang lebih kuat. Kalimat itu bergema dalam pikirannya, perlahan menumbuhkan niat buruk yang kelak menjadi awal dari kisah penuh misteri dan kengerian. Pagi itu seperti biasa, Mbak Ijah datang lebih awal ke kantin. Udara masih sejuk dan cahaya matahari baru menyapu halaman kampus. Ia membuka pintu kantin dengan semangat, sudah membayangkan hiruk-pikuk mahasiswa yang sebentar lagi memenuhi meja-meja kayu. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang janggal di lantai dekat salah satu meja panjang. Setangkai bunga mawar merah bercampur dengan bunga kenanga, melati, dan kantil tersusun berantakan. Bukan sembarang bunga, tapi jelas itu kembang 7 rupa. Biasanya dipakai untuk ritual tertentu. Mbak Ijah mengernyit, bulu kuduknya meremang. Siapa pula yang buang beginian di sini? Gumamnya sambil menunduk, mengumpulkan bunga itu dengan sapu lidi. Aroma bunga itu menusuk hidungnya, berbeda dengan bau harum masakan yang biasanya memenuhi kantin. Ia buru-buru membuangnya ke tong sampah luar, lalu melanjutkan persiapan memasak. Namun ada perasaan tidak nyaman yang sulit ia abaikan. Hari berjalan seperti biasa. Mahasiswa berdatangan. Suara gelak tawa dan obrolan memenuhi ruangan. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Baru beberapa suap makan, seorang mahasiswa tiba-tiba menutup mulutnya. Wajahnya pucat. "Saya mual, kayaknya makanan ini bikin enak, Mbak," katanya sambil meninggalkan piring yang masih penuh. Beberapa mahasiswa lain ikut mengeluh hal serupa. Ada yang pusing, ada yang merasa tidak berselera lagi. Mbak Ijah panik, padahal masakannya sama seperti biasa. Ia mencicipi soto yang baru saja ia sajikan. Rasanya tetap gurih, sama sekali tidak ada yang salah. Hari itu kantinnya tidak seramai biasanya. Beberapa pelanggan memilih pergi mencari makan di kantin lain. Mbak Ijah duduk terdiam, tangannya gemetar. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keesokan paginya, kejadian aneh lain muncul. Saat membuka pintu kantin, Mbak Ijah hampir tersandung sesuatu. Ia melihat sebuah telur ayam di depan pintu, pecah sebagian, dan dari dalamnya tampak jarum-jarum kecil berkarat menancap. Bau busuk menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. "Astagfirullah, ya Allah," bisiknya lirih. Wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru membungkus benda menjijikan itu dengan kantong plastik, lalu membuangnya jauh ke tempat sampah belakang kampus. Namun,
Rasa takut mulai menggerogoti batinnya. Ia tidak berani bercerita pada siapapun, hanya menyimpan keresahan itu dalam hati. Hari-hari berikutnya, suasana kantin makin tidak karuan. Setiap pagi, sebelum ia sempat memasak, selalu ada aroma kemenyan samar yang tercium. Seperti ada yang melakukan ritual di dalam kantin malam-malam. Ia mencoba membersihkan lantai, mencuci meja, bahkan menyiram ruangan dengan air wangi dari bunga melati. Namun bau itu tetap kembali seakan menempel di udara. Mahasiswa yang biasanya bersemangat menyantap makanan, kini sering mengeluh. Ada yang merasa cepat kenyang padahal baru makan setengah piring. Ada pula yang tiba-tiba sakit kepala. Bahkan seorang mahasiswa perempuan sampai pingsan setelah minum teh manis yang baru saja dibuat. Di tengah kegelisahan itu, muncul seorang mahasiswa laki-laki bernama Rizal. Mahasiswa tingkat akhir jurusan sastra Jawa. Ia dikenal teman-temannya agak aneh karena sering membicarakan hal-hal gaib. Ia peka terhadap suasana yang tidak biasa. Suatu sore, ia duduk di pojok kantin. Matanya memandang tajam ke arah dapur. "Bu, saya rasa ada yang gak beres di sini, Bu," katanya tiba-tiba. Mbak Ijah terkejut. "Maksudnya gimana, Tole?" "Hari ini sejak saya masuk, hawa di kantin ini berat sekali. Seperti ada energi gelap yang sengaja ditaruh di sini. Ibu gak pernah nemu benda aneh akhir-akhir ini?" tanyanya serius. Mbak Ijah terdiam. Ingatan tentang kembang 7 rupa dan telur berisi jarum menyeruak di benaknya. Namun ia ragu untuk bercerita. Ia takut dianggap aneh atau malah membuat mahasiswa itu ketakutan. Akhirnya ia hanya tersenyum getir. Mungkin cuma perasaanmu saja, Le. Tempat ini kan udah tua, mungkin hawanya bikin merinding," jawabnya berusaha menutupi kegelisahan. Rizal tidak membantah, tapi ia hanya mengangguk pelan. Dalam hati ia yakin ada sesuatu yang sedang mengintai kantin ini. Malam harinya, setelah semua pelanggan pulang dan kantin sepi, Mbak Ijah duduk sendirian di kursi kayu. Hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sejak suaminya meninggal, ia terbiasa menghadapi masalah seorang diri. Tapi kali ini, gangguan itu bukan hal biasa. Ia tidak bisa melawan bau kemenyan, tidak bisa menghentikan pelanggan yang mual, dan tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan benda-benda aneh yang terus muncul. Ia hanya bisa menengadahkan tangan, berdoa lirih. "Ya Allah, aku mohon lindungi aku. Jangan biarkan usahaku hancur karena perbuatan orang-orang yang dengki." Tangannya bergetar. Air matanya jatuh ke meja. Lelah. Ia bersandar, matanya perlahan terpejam. Dalam tidur yang gelisah itu, sebuah mimpi datang. Ia berada di sebuah padang luas yang diterangi cahaya bulan. Udara sejuk, tapi ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki berjalan mendekat. Tubuhnya tegap, wajahnya bercahaya, dan ia mengenakan jubah putih bersih. Siapa kau?" tanya Mbak Ijah terbata. Suaranya lirih. Lelaki itu tersenyum, menenangkan. Suaranya lembut, namun penuh wibawa. "Jangan takut, Ijah. Aku datang bukan untuk menyakitimu. Aku adalah penjaga yang dikirim untuk melindungimu sejak lama. Aku melihat hatimu resah karena serangan yang datang dari arah gelap. Jangan khawatir, aku akan menolongmu atas izin Allah." Mbak Ijah tercekat. Ada rasa hangat yang menenangkan, seolah beban di dadanya sedikit terangkat. Lelaki berjubah putih itu menatapnya dengan penuh kasih. "Teruslah berdoa, jangan goyah. Segala tipu daya akan musnah dengan izin Allah," katanya sebelum perlahan menghilang bersama cahaya rembulan. Mbak Ijah terbangun dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia belum mengerti sepenuhnya apa arti mimpi itu, namun firasatnya berkata bahwa ada sesuatu atau seseorang yang benar-benar menjaga dirinya. Dan sejak malam itu, meski rasa takut masih ada, ia mulai percaya bahwa kantinnya tidak sendirian menghadapi teror yang semakin nyata. Siapa sebenarnya dia? Gumamnya lirih. Mimpi itu kembali terulang di benaknya.
lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Abu Sadik, bukan manusia, melainkan jin muslim. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah lama ditugaskan menjaga Mbak Ijah sejak seorang ustadz sepuh menitipkan doa perlindungan bertahun-tahun silam. Aku akan melindungi rezekimu dari tipu daya sihir. Kalimat itu terdengar jelas, membuat bulu kuduk Mbak Ijah meremang, bukan karena takut, melainkan karena keharuan. Ia tidak pernah menyangka di balik kehidupan sederhananya ada sesuatu yang begitu besar menyertai langkah-langkahnya. Sejenak Mbak Ijah teringat masa mudanya. Kilasan kenangan itu muncul begitu saja, membawa dirinya kembali ke tahun-tahun ketika ia masih berusia 20-an. Dulu, saat ia baru menikah dengan almarhum suaminya, mereka membuka warung kecil di kampung. Warung itu menjual makanan sederhana, sayur asem, ikan goreng, tempe bacem, dan lauk lainnya. Tidak lama setelah warung itu ramai, seorang tetangga merasa iri. Dari bisik-bisik orang kampung, Mbak Ijah tahu bahwa tetangga itu mendatangi seorang dukun untuk mengirim santet. Malam-malamnya menjadi berat. Tubuhnya sering terasa panas tanpa sebab. Perutnya melilit dan ia mendengar suara-suara aneh di belakang rumah. Suaminya ikut bingung, bahkan sempat membawa Mbak Ijah ke puskesmas. Tetapi hasil pemeriksaan medis menyatakan perutnya sehat-sehat saja. Puncaknya, suatu malam, Mbak Ijah jatuh pingsan setelah melihat bayangan hitam bertengger di atap rumahnya. Saat itu seorang ustadz sepuh dari kampung sebelah datang menolong. Namanya Kyai Mahfud, seorang alim yang dihormati banyak orang. Dengan suara tenang, beliau membaca ayat-ayat suci di samping tubuh Mbak Ijah yang menggigil. "Tenanglah, Duk, kau hanya diganggu oleh jin kiriman. Insya Allah akan segera reda," ujar beliau. Kyai Mahfud kemudian melakukan ruqyah sederhana, membaca doa-doa perlindungan, dan mengajarkan amalan wirid yang harus dibaca setiap selesai sholat. Sejak malam itu, kondisi Mbak Ijah berangsur pulih. Gangguan gaib yang membuat hidupnya mencekam perlahan menghilang. Namun yang tidak banyak diketahui orang adalah pertemuan khusus setelahnya. Suatu malam, Kyai Mahfud memanggil Mbak Ijah dan suaminya. Dengan suara berat, beliau berkata, "Aku telah memohon kepada Allah agar engkau dijaga dari segala niat jahat manusia. Allah telah mengizinkan, alhamdulillah, dan Dia mengirimkan satu makhluk ciptaannya dari golongan jin muslim yang akan menjadi penjaga. Namanya Abu Sadik. Jangan takut, dia bukan untuk disembah, bukan untuk dimintai rezeki, melainkan hanya penolong yang akan hadir bila engkau didalimi dengan sihir. Itu hanya kepanjangan tangan dari Allah untuk menolongmu." Mendengar itu, Mbak Ijah sempat merinding. Tapi tatapan teduh Kyai Mahfud menenangkan hatinya. Sang ustadz menegaskan bahwa jin muslim hanya bekerja dengan izin Allah dan manusia tetap harus bersandar pada doa serta amal saleh. Beberapa tahun kemudian, Kyai Mahfud wafat. Namun ucapan beliau tentang Abu Sadik perlahan terlupakan oleh Mbak Ijah. Hidupnya berjalan seperti biasa, sampai akhirnya kini, puluhan tahun kemudian mimpi itu hadir dan mengingatkannya kembali. Malam itu Mbak Ijah termenung. Ia mulai menyadari bahwa gangguan yang dialami kantinya bukan hal biasa. Kembang 7 rupa, telur berisi jarum, bau kemenyan, semua itu bukan sekedar kebetulan. Ada tangan jahil manusia yang mendorong kekuatan gaib untuk merusak rezekinya. "Ya Allah, apakah ini ujianmu?" bisiknya sambil menahan air mata. Meski hati kecilnya gentar, kehadiran Abu Sadik dalam mimpi memberi kekuatan baru. Ia merasa tidak sendirian. Bahkan jika ada yang hendak menghancurkan usahanya dengan sihir, maka ada perlindungan yang Allah titipkan lewat makhluknya yang tak kasat mata. Keesokan paginya, wajah Mbak Ijah tampak lebih segar meski kurang tidur. Mahasiswa yang datang masih ada yang mengeluh pusing, tapi Mbak Ijah melayani dengan senyum sabar. Dalam hatinya ia bertekad untuk tidak menyerah. Kalau memang benar ada yang ingin menjatuhkan aku tak akan berhenti. Selama Allah mengizinkan, aku akan tetap berjualan, gumamnya saat mengaduk kuah soto. Namun rasa was-was tidak bisa sepenuhnya hilang. Setiap kali membuka pintu kantin, ia takut menemukan benda aneh lagi. Setiap kali tercium bau asing, ia khawatir itu ulah guna-guna. Tapi kini ada keyakinan baru bahwa ada penjaga yang mengawasinya. Malam berikutnya, Mbak Ijah kembali bermimpi.
kali ini berdiri di tepi sungai jernih, mendengar suara gemericik air yang menenangkan. Dari balik cahaya, Abu Sadik muncul lagi. Wajahnya bersih, sorot matanya menenangkan. "Nak," suaranya bergema pelan, "ingatlah, aku bukan malaikat, bukan pula penentu nasib. Aku hanyalah makhluk Allah yang ditugaskan menjagamu. Jangan pernah meminta apapun padaku. Cukup kau bersandar pada doa, pada zikir, pada keyakinanmu. Aku hanya akan melindungimu dari tipu daya sihir, bukan dari takdir yang sudah digariskan." Mbak Ija terdiam, menunduk. Ada rasa haru sekaligus takut. "Kenapa aku yang kau jaga?" tanyanya. "Karena doa seorang hamba saleh dulu yang kau kenal," jawab Abu Sadik. "Seorang ustadz, seorang orang alim yang kini telah kembali ke hadapan Allah. Doanya masih hidup dan aku dikirim melalui doa itu." Mendengar nama Kyai Mahfud disebut, hati Mbak Ijah bergetar. Ingatan masa lalu menyeruak lagi tentang malam ketika ia hampir binasa oleh santet, lalu diselamatkan oleh ustadz sepuh itu. Air matanya menetes, mengenang jasa orang alim yang kini sudah tiada. "Terima kasih Kyai," bisiknya dalam hati. Abu Sadik tersenyum samar. "Bangunlah dengan hati tenang. Jangan goyah meski badai akan datang. Rezekimu adalah titipan Allah dan aku akan menjaga agar tipu daya tak merusaknya." Cahaya di sekitar memudar, mimpi itu berakhir. Mbak Ija terbangun dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya lelah, namun jiwanya terasa lebih kokoh. Ia sadar jalan di depannya tidak akan mudah. Gangguan belum tentu berhenti. Mungkin malah akan semakin menjadi. Tetapi ia sudah tahu bahwa dirinya tidak berjalan sendirian. Dalam kesunyian subuh, ia duduk di sajadah, melantunkan doa dengan air mata yang jatuh. Ia tidak meminta, ia hanya meminta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya kuat menghadapi ujian ini. Dan ia berjanji akan terus berpegang pada keyakinan betapapun keras serangan yang datang. Dan entah mengapa saat itu ia merasa seperti ada bayangan lembut berdiri di sudut ruangan. Tak terlihat mata, namun terasa oleh hati, kolbu. Seakan-akan Abu Sadik benar-benar hadir, menjaga dengan setia atas izin Allah. Malam itu, kampus sudah sepi. Lampu-lampu jalanan yang redup hanya menyisakan bayangan panjang pepohonan. Angin berembus lirih, membawa aroma lembab tanah bercampur dedaunan kering. Satpam kampus, Pak Herman yang sedang berpatroli dengan senter di tangannya, mendadak merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari kejauhan, tepat di arah kantin Mbak Ija, ia melihat sesuatu yang tidak wajar. Bayangan hitam, besar, dan melayang, perlahan seperti asap tebal, bergerak mendekati pintu kantin. Benda itu seolah memiliki mata merah menyala, memantulkan cahaya lampu jalan. Pak Herman mengucek matanya, berharap pandangannya keliru. Namun sosok itu semakin jelas, menempel di dinding kantin, lalu masuk begitu saja melalui celah ventilasi udara. "Ya Allah," gumam Pak Herman. Tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku ke tanah. Hanya doa pendek yang sanggup ia ucapkan dalam hati. Di dalam kantin, suasana berubah mencekam. Peralatan dapur yang sudah rapi tersusun tiba-tiba bergemuruh. Piring-piring jatuh berderak pecah. Sendok garpu berhamburan. Kuali besar yang biasanya digunakan Mbak Ija untuk menggoreng tempe mendadak berguncang, lalu jatuh menimpa lantai dengan suara menggelegar. Anehnya, tidak ada seorang pun di dalam ruangan itu. Tak lama kemudian botol minyak goreng yang diletakkan di rak terguling sendiri, tumpah hingga mengalir ke lantai. Dari arah dapur terdengar suara cekikikan lirih, tertawa aneh, panjang, dan menusuk telinga. Suara itu menggema, membuat kantin yang biasanya penuh dengan keceriaan mahasiswa terasa seperti rumah kosong yang dihuni sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan harinya, kejadian ganjil itu mulai terdengar oleh mahasiswa. Ada yang mengaku lewat di depan kantin dan mencium bau kemenyan terbakar, padahal malam sudah larut. Ada pula yang melihat kursi kantin bergerak sendiri dari jendela luar. Desas-desus mulai merebak. Kantin Mbak Ija berhantu ya? Awalnya hanya bisikan kecil di antara mahasiswa, namun semakin hari semakin banyak yang enggan mampir. Beberapa pelanggan setia pun mulai ragu. Seorang mahasiswa bernama Yudi yang biasanya makan siang di situ,
mendadak merasa mual begitu mencium aroma masakan. Padahal sebelumnya ia terkenal paling doyan dengan soto buatan Mak Ijah. Entah kenapa mbak, perutku mual banget kalau nyeruput kuah soto ini. Tidak biasanya seperti ini sih, kata Yudi sambil menutup hidung, lalu bergegas pergi. Mbak Ijah hanya bisa tertegun. Ia tahu masakannya tidak berubah, bumbu sama, kualitas bahan juga dijaga. Namun ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengganggu, dan Mbak Ijah sudah menyadarinya. Meski hatinya dirundung cemas, wajahnya tetap ditahan untuk tersenyum. Silakan, kalau mau makan di tempat lain Le, semoga sehat-sehat ya Le, ujarnya lembut. Namun setiap kali kantin semakin sepi, hatinya makin perih. Rezeki yang biasanya lancar, kini tersendat. Ya Allah, kuatkanlah aku menghadapi ini, doa Mbak Ijah. Malam berikutnya, ketika gangguan semakin sering terjadi, Abu Sadik akhirnya menampakkan diri. Ia muncul dalam wujud lelaki berjubah putih, bersorban, dengan wajah bersih bercahaya. Kemunculannya tidak terlihat oleh semua orang, hanya oleh makhluk gaib dan oleh Mbak Ijah dalam mimpi-mimpinya. Tapi kali ini keberadaannya benar-benar terasa. Ketika bayangan hitam itu kembali mendekati kantin, Abu Sadik berdiri di pintu, suaranya lantang, membaca ayat-ayat suci dengan nada tegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangan hitam itu meraung, suaranya seperti angin ribut yang menabrak pepohonan. Ia mencoba menerobos masuk, tapi tubuhnya terbakar setiap kali ayat-ayat itu bergema. Dari tubuhnya keluar asap pekat berbau busuk. Abu Sadik mengangkat tangan, seperti menahan dengan kekuatan tak kasat mata. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, aku usir engkau wahai syaitan pengganggu. Tidak ada tempat bagimu di sini. Sosok hitam itu melolong panjang, lalu terlempar ke udara dan lenyap dalam kegelapan malam. Suasana kembali hening. Pak Herman yang sempat mengintip dari kejauhan hanya bisa terkulai lemas. Ia tidak sepenuhnya paham apa yang sedang terjadi. Namun ia tahu jelas ada kekuatan besar yang menjaga kantin itu, yang melindungi kantin Mbak Ijah. Sementara itu, Bu Marni kembali mendatangi sebuah rumah tua di sebuah pinggiran desa. Rumah itu milik seorang dukun terkenal, sebut saja Mbah Suro, yang katanya ahli mengirimkan guna-guna. Aroma kemenyan menyengat menyambutnya saat ia masuk. Bayangan menari di dinding dari lampu minyak redup, dan suara ayam jago berkokok meski tengah malam. Mbah Suro, lelaki renta dengan rambut putih acak-acakan, menatap Bu Marni dengan senyum tipis. Aku sudah tahu maksudmu, Duk. Kau ingin kembali menyerangnya lebih kuat, kan? Bu Marni mengangguk. Wajahnya tegang namun matanya menyala penuh kebencian. Sayang sekali, Duk. Itu susah. Karena musuhmu ada yang melindunginya. Sepertinya aku susah sekali untuk mengalahkannya. Aku tak peduli, Mbah. Buat dia menderita lagi. Buat dia semakin dijauhi orang. Aku ingin dia merasakan pahitnya sepi dari jualan. Kalau bisa, biar usahanya gulung tikar, Mbah. Mbah Suro terkekeh, lalu mengeluarkan bungkusan kain hitam. Dari dalamnya ia menaruh jarum rambut dan kain kafan kecil. Serangan berikutnya dilancarkan. Baiklah, tapi ingat, semakin besar keinginanmu, semakin kuat tumbal yang harus kau bayar. Bu Marni menelan ludah, namun hatinya sudah bulat. Ia rela melakukan apa saja demi melihat Mbak Ijah jatuh. Malam itu juga, ritual kelam dimulai kembali. Mantra-mantra dilantunkan, asap kemenyan mengepul, dan seekor ayam hitam dikorbankan. Darahnya diteteskan ke atas bungkusan guna-guna yang kemudian dikubur di tanah, diarahkan khusus ke kantin Mbak Ijah. Dari kejauhan, Abu Sadik sudah merasakan gelombang energi hitam yang lebih kuat mulai bergerak menuju tempat yang ia jaga. Pertarungan belum selesai, bahkan akan segera memasuki tahap yang lebih ganas. Sejak malam ritual itu, ritual yang kedua, hidup Bu Marni tidak lagi sama. Pada awalnya ia merasa lega karena sudah melakukan sesuatu untuk menjatuhkan kantin Mbak Ijah dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari seorang dukun. Namun rasa puas itu hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Pagi-pagi, saat sedang menyiapkan bumbu dapur, hidungnya mendadak mengeluarkan darah, mimisan, tidak sekali dua kali, tetapi hampir setiap hari.
Suaminya berulang kali cemas. "Bu, sampean sakit ah? Ayo kita ke dokter saja," katanya sambil panik melihat darah menetes ke lantai. Namun Bu Marni menepis. Mungkin cuma kecapean, nanti juga sembuh Pak," jawabnya cepat. Meski sebenarnya dalam hati ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Selain mimisan, tubuhnya sering terasa lemas, kakinya berat melangkah, tangannya gemetar ketika menggoreng, bahkan kadang ia melihat bayangan hitam berkelebat di sudut rumahnya. Saat malam tiba, ia sering mendengar suara cekikikan perempuan tua dari arah dapur, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. "Siapa itu?" teriaknya suatu kali sambil memegang pisau dapur. Tapi suara itu hanya semakin keras sebelum lenyap begitu saja, seakan makhluk perempuan itu tertarik masuk ke kehidupan Bu Marni. Gangguan itu membuat tidurnya tidak pernah nyenyak, matanya sayu, tubuhnya kurus. Namun yang lebih mengerikan, justru kantinnya yang tadinya mulai ramai karena gosip buruk tentang kantin Mbak Ijah, kini kembali ditinggalkan. Mahasiswa yang makan di kantinnya sering mengeluh sakit perut. Seorang mahasiswi bernama Tika bahkan sampai jatuh pingsan setelah makan masakan buatannya. Kabar itu pun langsung menyebar cepat. "Aku gak mau lagi makan di sana. Rasanya aneh, bikin mual." Ujar salah satu mahasiswa di depan kantin. "Iya, aku juga kemarin muntah-muntah seharian setelah makan masakannya Bu Marni kok," timpal yang lain. Bisikan itu semakin lama semakin keras, hingga membuat reputasi kantin Bu Marni hancur. Banyak yang mulai curiga, bahkan ada mahasiswa yang bergumam, "Jangan-jangan dia yang bikin kantin Mbak Ijah jadi berhantu, makanya ini kena karmanya." Sementara itu Mbak Ijah tetap berusaha tegar. Kantinnya memang belum kembali seramai dulu, tapi ada saja beberapa mahasiswa setia yang masih datang. Ia terus berdoa, memohon perlindungan dan berusaha ikhlas. Suatu malam, Abu Sadi kembali hadir dalam mimpinya. Wujudnya tetap sama, lelaki berjubah putih dengan wajah tenang. Kali ini suaranya lebih tegas, seolah memberi peringatan keras. "Ijah, ketahuilah, setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya. Pengirim sihir akan menanggung akibat perbuatannya sendiri. Hatimu jangan gentar, sebab Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin." Mbak Ijah terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia duduk lama di sajadah, lalu menengadahkan tangan, berdoa penuh khusyuk. Doa itu bukan hanya untuk keselamatan dirinya, tetapi juga orang yang berbuat jahat diberi kesadaran dan jalan kembali ke kebaikan. Keesokan harinya, mahasiswa memperhatikan perubahan pada diri Bu Marni. Tubuhnya makin lemah, kantinnya makin sepi, bahkan sering kedapatan duduk termenung sambil menatap kosong. Ada yang melihatnya berbicara sendiri, seperti sedang mengomel dengan sosok tak terlihat. Kemarin aku lihat Bu Marni duduk di bangku kantinnya sendirian, ketawa-ketawa sendiri. Serem sumpah, rambutnya acak-acakan. Katanya dia sering ke rumah Mbak Suro, dukun itu. Jangan-jangan semua ini karena ulahnya sendiri, jawab pedagang kantin lain dengan nada curiga. Pelan-pelan kabar itu menyebar. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian aneh di kantin Mbak Ijah dengan kondisi Bu Marni yang semakin mengkhawatirkan. Suami Bu Marni semakin bingung. Ia sebenarnya tidak tahu menahu apa yang dilakukan istrinya di balik layar. Namun melihat tubuh istrinya melemah, ia tak kuasa menahan diri. "Marni, apa kamu ada main yang aneh-aneh? Jangan bohong sama aku. Aku lihat kamu makin sakit. Kalau ini ada hubungannya dengan hal gaib, lebih baik kamu hentikan." Namun Bu Marni hanya menatap suaminya dengan mata merah, lalu menjawab ketus, "Sampean tidak tahu apa-apa, Pak. Semua ini karena si Ijah itu. Kalau dia tidak ada, kantin kita akan berjaya." Jawaban itu membuat Pak Sardi hanya bisa menghela nafas berat. Ia sadar istrinya semakin jauh terjerat. Di sisi lain, mahasiswa yang dulu pindah ke kantin Bu Marni mulai kembali ke kantin Mbak Ijah. Mereka berbisik-bisik, mending makan di sini aja. Masakan Bu Ijah enak, dan meski gosip aneh-aneh, setidaknya nggak bikin sakit perut. Hal itu membuat Mbak Ijah sedikit lega. Meski ia tahu gangguan masih terus mengintai, ia tidak ingin larut dalam dendam. Yang bisa ia lakukan hanyalah bersabar dan menyerahkan semuanya pada Allah. Sementara itu, Bu Marni semakin terpuruk. Tubuhnya penuh lebam tanpa sebab. Kadang ia melihat sosok bayangan hitam duduk di sudut kamarnya, menatap tajam ke arahnya. Sosok itu tidak pernah bicara, hanya menatap, membuatnya semakin ketakutan.
Setiap kali ia menutup mata, suara-suara berbisik memenuhi telinganya. "Kau sudah menyuruhku, sekarang kau harus bayar." Hari-hari Bu Marni semakin kelam. Kini tubuhnya yang dulu sehat dipenuhi bisul besar-besar. Awalnya hanya muncul di lengan dan punggung, namun lama-lama menjalar ke wajah. Kulitnya membengkak, merah dan terasa panas. Setiap kali mencoba makan, lidahnya pahit, seolah apapun yang masuk berubah jadi racun. Nasi terasa seperti tanah, air terasa seperti darah. "Pak, kenapa ini semua terjadi sama aku, Pak?" ratapnya dengan suara serak. Pak Sardi hanya bisa mengusap punggung istrinya dengan wajah nelangsa. Ia tidak tahu lagi harus membawa Marni kemana. Berobat ke dokter tidak banyak membantu. Obat hanya menahan sebentar rasa sakit, tapi bisul itu selalu muncul kembali, bahkan lebih parah. Dalam keputusasaan, Bu Marni kembali mendatangi Mbah Suro. Rumah sang dukun tampak suram, asap kemenyan menyelimuti ruangan, dan wajah Mbah Suro terlihat semakin rentah, penuh keriput, nafasnya terengah-engah. "Mbah, tolong saya, Mbah. Kuna-kuna ini balik menyerang saya, Mbah," rintih Bu Marni sambil berlutut. Namun Mbah Suro hanya menggeleng lemah. Aku sudah tidak sanggup lagi, Nduk. Setiap kali aku mencoba ritual, muncul cahaya putih, menyilaukan, membuat semua mantraku mental. Ada kekuatan lebih besar yang menjaganya kali ini. Padahal aku sudah tahu di ritual pertama, tapi aku mencoba untuk menyerangnya lagi. Tapi ternyata aku salah. Kau juga sudah salah langkah. Ini balasan dari perbuatanmu sendiri." Bu Marni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Ia ingat semua kebencian yang pernah ia lontarkan, rasa iri yang ia pelihara, dan keputusan bodoh menyerahkan diri pada jalan hitam. Semua itu kini kembali padanya, lebih perih dari yang pernah ia bayangkan. Sementara itu di kantin kecilnya, Mbak Ija tetap menjalani hari dengan sabar. Masakannya tetap ia siapkan setiap pagi. Dan pengunjung sudah normal, kembali ramai seperti dulu. Ia tidak pernah berhenti berdoa, membaca ayat-ayat suci sebelum membuka pintu kantin, dan bersedekah dengan apapun yang ia bisa. "Ya Allah, jangan biarkan aku terjerumus dalam dendam. Jika Engkau menghendaki, cukupkanlah rezeki. Aku pasrah padamu," bisiknya lirih setiap selesai sholat. Ia tidak pernah sekalipun mendoakan celaka untuk Bu Marni. Dalam hatinya, ia justru merasa kasihan. Mungkin dia tergoda oleh iri hati. Semoga Allah memberi dia jalan kembali, ucapnya suatu malam sambil menitikkan air mata. Namun keadaan Bu Marni semakin memburuk. Tubuhnya kurus tinggal tulang, wajahnya penuh luka bernanah, dan suaranya serak hampir tak terdengar. Ia terbaring di ranjang, nyaris tak mampu bergerak. Malam-malamnya dihantui suara-suara bisikan yang menuntut balas. Seakan makhluk-makhluk gaib yang dulu dipanggil kini berbalik menagih bayaran. "Pak, aku gak kuat lagi, Pak," bisiknya suatu kali pada suaminya. Matanya basah oleh air mata penyesalan. Dan bersamaan dengan itu, ketika ia kembali mengalami mimisan hebat hingga hampir pingsan dan bisul hampir pecah, ia mengaku pada suaminya, "Pak, aku salah, Pak. Aku iri sama Ija, aku minta tolong dukun itu." Pengakuan itu membuat Pak Sardi terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Yang ia tahu, semua sudah terlanjur dan jalan pulang tidaklah mudah. Malam itu, Mbak Ija tidur dengan hati yang masih berdebar-debar. Tapi sudah ada kelegaan di hatinya. Dalam tidurnya, sebuah mimpi datang lagi. Seperti sebelumnya, cahaya putih menyinari kegelapan. Dan dari sana muncul sosok berjubah putih yang wajahnya teduh, Abu Sadik. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. "Duk," ucapnya, "ketahuilah bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengambilnya darimu jika engkau bersabar dan ikhlas. Dengki hanya akan menghancurkan diri sendiri. Aku hanyalah penjaga, tapi doamu dan ketulusanmu yang menjadi benteng sejati." Air mata Mbak Ija menetes dalam mimpi itu. Ia merasakan beban yang selama ini menekan dadanya luruh seketika. Abu Sadik menatapnya penuh kasih, lalu perlahan-lahan menghilang di telan cahaya, meninggalkan pesan yang terus terngiang di telinganya. Ketika terbangun, adzan subuh berkumandang, dan udara berembus sejuk. Mbak Ija segera mengambil air wudhu dan sholat dengan hati yang lebih tenang. Tak ada lagi ketakutan berlebihan,
Tak ada lagi pikiran buruk terhadap orang lain. Ia hanya berdoa agar usahanya penuh berkah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk para mahasiswa pelanggan yang setiap hari bergantung pada makanannya. Hari-hari berikutnya, kantin Mbak Ijah kembali ramai. Mahasiswa yang dulu sempat enggan datang, kini kembali. Bahkan jumlahnya semakin banyak. Ada yang berkata, "Entah kenapa, makan di sini rasanya adem. Kayak bukan cuma kenyang, tapi juga membawa tenang." Kabar pun menyebar bahwa kantin Mbak Ijah bukan sekedar tempat makan, melainkan tempat yang diberkahi doa. Banyak mahasiswa yang bersaksi bahwa setelah makan di sana, hati mereka terasa lapang, kayak ada energi yang dikedepanin gitu. Bawaannya enteng. Ujian terasa lebih mudah dijalani, proses belajar cepat masuk dan gampang paham, dan suasana perkuliahan terasa berbeda. Sementara itu, kabar lain juga berembus. Bu Marni yang dulu menaruh dengki akhirnya jatuh sakit parah, kembali sakit parah lagi dari sebelumnya. Tubuhnya semakin penuh bisul, wajahnya membengkak. Diranjang sakitnya, ia memanggil beberapa orang dan mengaku dengan lirih bahwa semua perbuatannya adalah kesalahan besar. Dengan suara terbata, ia menitipkan pesan, "Jangan pernah ulangi jalan yang kutempuh. Dengki hanya membawa kehancuran. Aku menyesal." Tak lama setelah itu Bu Marni menghembuskan nafas terakhir. Berita kematiannya menjadi bahan renungan banyak orang. Sebagian berkata bahwa apa yang menimpa Bu Marni adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Sementara sebagian lain menganggap itu peringatan agar tidak bermain-main dengan ilmu hitam. Bagi Mbak Ijah, semua itu bukan untuk disombongkan. Ia hanya menunduk, tetap rendah hati, dan berterima kasih karena masih diberi kesempatan menjalani hidup dengan ketenangan. Dan demikianlah, kantin sederhana itu berdiri kokoh, menjadi saksi bahwa rezeki memang tidak pernah salah alamat, dan ada proses panjang untuk bisa memahami kalam rezeki memang tidak pernah salah alamat. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Mohon maaf jika ada intonasi yang salah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wayne Anthony pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.